Halo sobat, ini kita di kebun kopi ya. Kebun kopi di area sistem pagar sobat. Nah ini kopi Arabica ya. Ini kopi Arabica umur sekitar 20 bulanan. Dan saat ini saya lagi pembersihan rumput-rumput di bawah batang kopi sobat ya. Ini sistem pagar ya. Saya hanya mau sedikit meluruskan atau menambahin beberapa masukan dari channel lain. Mohon maaf ya, bukan saya menjelekkan sistem pagar ataupun ada maksud yang lain. Saya hanya memberitahu sistem pagar itu juga punya kelemahan. Jadi kalau ada yang bilang sistem pagar itu mengurangi rumput katanya, nah itu saya rasa tidak masuk akal juga. Karena saya ini baru selesai membersihkan rumput sobat di sekitaran kopi kita. Ini jarak kopi kita ini, gangnya ini 3 meter 3 meter ya, dan jarak barisnya ini 1 meter sampai 1,5 meter. Nah ini sudah berbuah ya, sudah petik 6 kali saya ini. Nah jadi belum saya spray karena lagi masa berbunga sobat. Nah, ini lagi berbunga lagi ya. Ini sudah petikan ke-6 saya ini. Belum saya spray. Biasanya setidaknya saya spray itu 2 minggu ataupun sebulan sekali selamatnya, menggunakan pestisida dan juga vitamin sobat. Nah ini jaraknya, ini jarak barisnya 1 meter sampai 1,25 meter, dan jarak gangnya ini 3 meteran. Nah itu sobat ya. Jadi kalau ada yang bilang mengurangi gulma, saya rasa itu tidak. Buktinya ini banyak gulmanya sobat. Nah itu. Nah jadi di kebun kita ini ada 3 sistem ya, sistem pagar, sistem konvensional, dan juga sistem tumpang sari sobat. Nah gitu ya. Dan saat ini lagi musim berbunga dan berbuah ini. Nah ini di bulan 2 ini memasuki umur 21 bulan sobat ya. Nah jadi saran saya, kalau teman-teman menggunakan sistem pagar ya, rajin-rajin juga lah untuk membersihkan rumput. Nah, dan kedua, pemberian pupuk ya. Kalau saya campur ini pupuk organik dan juga pupuk kimia. Yang ketiga ya, pupuknya juga bisa dispray ya. Yang ketiga itu kalau boleh pemangkasan. Nah ini karena kalau sistem pagar itu, kalau sudah berhubungan gini sobat, udah himpitan, nanti cahaya matahari ataupun sirkulasi angin itu tidak baik, sehingga membuat banyak jamur nanti di buah ataupun di daun. Nah sobat, jadi itu beberapa ya. Dari jarak tanam jangan di bawah 1 meter, lebih baik itu 1 meter sedekatnya, dan kalau boleh 1,25 lah ya. Yang kedua, dari pemberian pupuk, baik pupuk kimia dan pupuk organik 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Yang ketiga itu pembersihan ya, jangan lupa pembersihan ya. Nah, terus yang penyempraian juga. Terus yang keempat, jangan lupa pemangkasan ya sobat ya. Nah gitu yang saya tambahin dari sistem pagar. Jadi saya tidak mendewakan ataupun tidak fanatik dengan satu sistem tanam. Saya ada 3 sistem gitu sobat. Nah sistem pagar, ada juga sistem tumpang sari. Saya tumpang sari dengan terong Belanda. Nah ini ada durian ini di tengah-tengahnya, saya tumpang sari dengan mangga juga ada. Nah ini mangga baru berbuah, berkembang sobat. Dan dengan jagung juga, ini di sela-sela gangnya ada jagung. Nah ada juga dengan itu
terong Belanda yang sudah berbunga dan sudah berbuah dan sudah tua ini sobat. Nah jadi saya campur sini 3 sistem ya, sistem pagar, sistem konvensional, dan juga sistem tumpang sari. Nah itu sobat, ini masalah ada pohon durian sangking sobat. Nah ini nah, jadi saya tidak fanatik, tidak mendewakan ataupun tidak apalah ya, tidak menomor-satukan itu sistem, tanda kutip ya sobat ya. Saya ini jambu kristal saya tumpang sarikan. Jadi saya pakai 3 sistem cara tanam. Tapi kalau teman-teman menggunakan sistem pagar hanya untuk mengejar jumlah tanaman kopi yang ditanam, saya rasa perlu 4 hal tadi sobat: jarak tanam, pemberian pupuk, pemangkasan, dan juga pembersihan. Oke sobat, nah ini buktinya nih. Oke, banyak gulmanya, jadi harus bersihkan supaya nutrisi dari kopi tercukupi, tidak dimakan oleh gulma. Oke sobat, terima kasih sebelumnya ya.